Sanggar Titian Barantayun Niska Banjarmasin dengan bangga mempersembahkan Distopia dengan penulis naskah Bayu Yariskulo, sutradara Gonji STB. Menu makan malam ini kondom goreng. Selamat menjadi saksi. Jangan, hentikan, jangan tarik pelatuk itu. Aku janji, aku akan menuruti semuanya keinginanmu. Jangan. Mimpi buruk masa lalu itu terus saja menghantuiku. Orang itu terus saja mengusik di setiap ketenangan di tidurku. Tak kunjung usai, pagiku selalu bersihkan keringat dingin. Persediaan makanan semakin menipis. Semakin hari, badanku kurus seperti pemakai narkoba. Menahan makanan, itu adalah hal yang paling sulit untuk sekarang. Mandi pun kini menjadi nomor 2, jika tidak ingin boros penggunaan air. Tapi sudah 1 minggu aku tidak membasahkan keringat di tubuh ini. Setidaknya cukup 1 gayung dan kain basah untuk menghilangkan keringat di tubuh ini. Hampir saja aku mati terpapar di luar sana. Ini adalah pertama kali aku keluar bunker. Dan nyatanya, krim ciptaan ini hanya bertahan 30 menit. Padahal ini sudah yang ke-90. Harusnya keadaan di luar sana sudah netral. Tapi, semuanya sangat kacau. 77% daratan sudah tenggelam akibat melelehnya es di kutub utara dan selatan. Lama-kelamaan pulau ini akan tenggelam. Tumbuhan tidak ada lagi tersisa. Mayat-mayat berserakan menunggu penguraian pembusukan. Hayalanku tentang masa depan kaya ke teknologi, mobil terbang, kendaraan air, tempat tinggal vertikal, tak ada kemiskinan. Semuanya berbalik 180 derajat. Ini terlalu gila, ganas. Hei Bio, di mana kau? Aku sudah datang dan mengetahui keberadaan di luar sana. Hei Bio, apa dia mencoba keluar bunker? Hah, sungguh goblok. Rupanya dia tak menghiraukan laranganku. Hei Bio, hei, hei. Hei! Kenapa kau teriak-teriak? Kelaparan? Kupikir kau nekat pergi keluar. Belum saatnya. Keadaan di luar parah. Kita masih perlu waktu untuk bertahan. Perlu
Perlu sampai kapan? Aku tahu persis. Makanan menipis. Beberapa roti lapis hampir membusuk. Bertahan. Pilihanmu yang kita papar virus di luar sana dan mati konyol. Makanan di lemari sejenak cukup untuk berpikir beberapa malam. Aku beberapa malam kemarin menciptakan alat pembuat makanan. Cipta makanan. Fotosintesis. Kau bergurau. Rokokmu pun sisa 1 bungkus. Begini. Kau datang dari luar hanya membawa kabar konyol. Bukankah seharusnya stok makanan, sayuran, daging, apapun itu, seharusnya kau membawanya? Mana mungkin tersisa makhluk hidup di luar sana? Semuanya mati. Tak tersisa. Makhluk yang mungkin tersisa 1000 meter di dasar laut. Kalau begitu, menyelamlah sampai ke dasar laut. Permukaan laut pun juga terpapar. Terus apa yang kau bawa? Aku cuma membawa kotak ini. Kotak. Apa isinya? Botol air kemasan. Plastik. Bisa terurai ratusan tahun. Tisu. Mengakibatkan beberapa pohon untuk membuatnya. Terbuat dari lateks. Mencegah HIV. Seks bebas. Birahi. Dan menekan angka kelahiran. Kondom. Tertulis anti rebes. Bocor. Seperti cat tembok saja. Wah. Silikon. Sebentar. Made in Austral dengan kode produksi 6969-4646. Diproduksi saat awal revolusi 4.0, ekspansi skala besar. Benda tak waras apa lagi itu? Menurut lajunya populasi, ciptaan kakak iparku. Anti radiasi terlihat dari lengkungannya. Apa itu? Ini dildo. Porno. Semua ada ahlinya. Tidak ada yang porno dari sudut pandangku. Bodoh. Kau yang bodoh membawa barang-barang ini. Kau ingin memakannya. Baik. Menu makan malam ini, kondom goreng. Buang saja. Sisakan botol dan kotak plastik itu. Mau kau apakan sampah plastik ini? Makan. Betul? Hah? Berkat kejeniusanku, aku dapat menemukan alat yang mengubah semua jenis plastik dapat dikonversi jadi minyak. Ini sumber energi untuk dikonsumsi agar tidak mati kelaparan dan kehausan. Semua jenis plastik, plastik waras, bukan plastik kondom.
Mana minyaknya? Biar aku teliti. Aku mengakui, ini bisa dikonsumsi. Tapi kita tak tahu efek sampingnya. Nomor kesekian, yang penting tidak mati kelaparan. Semakin hari kau semakin runyam. Dari bahan temuan, makanan dari plastik, selanjutnya apa? Mengubah air laut menjadi air teh, kopi. Wah. Ngigau. Halusinasi. Tak waras. Kau yang tak waras. Suaramu terlalu kencang. Kau pikir ini hutan? Ini kurungan, kutukan. Apa kau pikir di sini ada aturan? Bagi yang bersuara kencang akan dijatuhi hukuman atas mengganggu ketertiban, ketenangan, dan asas ketetanggaan. Ingat, hanya kau dan aku yang kini tersisa di sini. Ini semua persetan, termasuk kau. Aku, setan. Setan dengan kasta terendah, yang kemarin mempelancar bosnya. Kau menuduh aku ikut serta dalam kudeta kemarin. Kau kan hadir di hari itu. Tidak. Aku tahunya rencana awal itu, bukan rencana tersembunyi. Oh Tuhan, kau tak mengerti. Aku pun tak tahu ada hal itu. Kau pandai mengelak. Kau pemimpin rapat. Dan aku pun masih ingat raut wajah kau pemimpin rapat. Selamat siang. Apa rencana selanjutnya? Ini perintah dari pemimpin seluruh dunia. Dalang dari segala dalang adalah kau. Kau tidak ingat. Kau hampir mengirim pesan kepada seluruh para ahli. Hampir 35 ahli kau kirim pesan. Tapi yang nyatanya hanya 5 ahli yang berhadir, termasuk aku. Katamu, ini untuk umat kemajuan manusia, mensejahterakan bumi. Kata-katamu itulah sebabnya aku hadir. Seharusnya kau ikut mati bersama bosmu. Aku dengar kau ada hutang budi bersama bosmu, seorang menteri di negeri ini. Isunya, kalau kau tidak melaksanakan hal itu, keaibanmu akan diumbar ke media. Apa benar? Aku pikir kelainanmu adalah cacingan atau ambil, atau sesuatu yang menarik, important. Sembarangan. Perlu diingat, walaupun itu rencana tidak jadi, semuanya tetap sama. Bumi akan penuh dengan muatan penumpangnya. Pertambahan jutaan makhluk bumi menurut diet ukur 5, 10, 20, 30, 60. Sedangkan pangan bertambah menurut diet hitung 1, 2, 3, 4, 5. Dan kau ikut ambil serta dalam semua ini. Ini adalah kesalahan fatal. Ada udang di balik udang. Ada kura-kura di balik kepura-puraan. Mau bagaimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Fokus sekarang tidak untuk mengeluh, tapi bertahan hidup. Bertahan hidup seperti apa lagi? Coba lihat. Stok makanan pun kita tidak ada memiliki. Lalu mau apa? Sedari tadi hanya keluhan yang keluar dari mulutmu. Setidaknya pakai otakmu agar semua bisa kembali normal. Jangan selalu pakai mulutmu.
Baiklah, aku perlu keluar. Aku perlu melihat ekosistem di luar sana. Mengambil sampel, mengambil apapun itu untuk aku teliti. Sebentar. Bodoh, kau wanita. Kau cukup berdiam di sini. Di luar sana terlalu berbahaya. Tadi kau bilang, aku harus memakai otak. Sekarang, kau larang pemakaiannya. Tidak, tidak. Kau cukup berdiam di sini. Aku saja yang keluar. Terus, bagaimana aku cara melihat ekosistem di luar sana? Aku akan keluar memakai ini. Dan kau cukup menonton dan berkomunikasi lewat layar ini. Baiklah. Wah, Sungguh parah. Parah. Gersang. Tak ada tumbuhan. Virus ini memang sangat kuat. Bagaimana dengan laut? sepertinya sudah tercemar akibat virus. Virus ini menyerang tak hanya udara. Itu. Mayat Agus Mucikari. Terkenal kalangan papan atas. Artis. Kau mengenalnya? Meskipun sudah jadi mayat, apa kau ingin memakan mayat? Barangkali mau jadi kanibal. Bodoh. Aku mengenalnya karena celana yang dia pakai tak pernah berubah. Selalu itu dari dulu. Entah siang, entah malam. Mungkin sebagai kode. Bisa jadi dia memiliki 40 lusin celana tersebut. Itu mayat jenderal bintang 5. Kekuatannya pun tidak sanggup melawan virus ini. Seorang jenderal yang memiliki kekuasaan lebih. Jenderal kaya raya, banyak koneksi, mampu menjalankan siasat apapun. Kau mengenalnya? Sudah jadi rahasia umum. Sebentar. Apa kau bisa mengerah ke bawah? Aku ingin melihat tanah itu. Nah, tolong kau bawakan segenggam tanah tersebut ke bunker. Dan juga air laut itu. Lalu pulanglah. Nah, ini. Aku penasaran. Aku harus menelitinya. Bagaimana? Kacau, runtuh, gersang.
kiamat. Ini menusuk hati saya. Penyesalan tentunya. Kita tidak pernah tahu maksud 4 bulan yang lalu. Kita hanya saksi. Tidak. Kita ikut bagian ini. Ini efek yang mengguncangkan. Ini membuat aku trauma. Hei. Aku masih ingat secara detail awal mulanya. Sudahkah? Baiklah, semua telah berkumpul. Ruth, bagaimana pendapatmu? Edan. Ini adalah titah pemimpin. Aku sebagai Menteri Pertanahan dan Kemakmuran menyampaikan ini semua. Apa rencananya? Apa ada maksud? Bodoh. Memang, manusia itu bodoh. Mereka yang merampas, mereka yang menikmatinya, mereka juga yang menyesalinya. Apa kau bisa mempertahankannya? Brengsek! Yang kau pikirkan hanya planet lain. Tidak saja. Apa kau pemimpinnya? Cukup. Di sini tak usah buang-buang liur basi. Birahi. Bagaimana Kimia? Sudah siap? Sudah, sesuai perhitungan. 50% akan hilang diluncurkan ketika hujan. Asal jangan ditinggikan dosisnya. Bisa-bisa 99% yang hilang. Wow. Luar biasa. Lakukan secepatnya. Sebentar lagi, aku bakal jadi pemimpinnya. Ketika mereka menentang, ketika mereka menghalanginya, siapapun yang menentang, siapapun yang menghalanginya, sudah bisa dipastikan orang itu bakal tersingkir dengan sendirinya. Banyak keinginanku ketika aku jadi pemimpin nanti. Aku menginginkan para budak untuk tunduk luluh lantak di hadapanku. Mengabulkan semua keinginanku. Sudah terlanjur. Telinga kalian kemasukan ucapanku. Aku harus mengikut sertakan kalian dalam orang-orang terbuang. Keluarlah, aku tahu kalian ada di balik bilik itu. Busuk! Katanya kau ingin menyelamatkan bumi. Ternyata malah sebaliknya. Kau ingin menguasainya. Ini adalah kegagalan pemimpin dunia. Gagal menahan laju birahi hingga menyebabkan overpopulasi. Manusia yang terlalu banyak mengundang kerakusan. SDA habis. Aku datang sebagai sang juru selamat kalian.
Kalian harus berterima kasih kepadaku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Menguasai dunia? Bersetan? Itu takkan pernah terjadi. Virus pertama diciptakan untuk bisnis. Sekarang virus ini akan... Genosida, itu rencana kau. Aku pikir memusnahkan orang sakit, pengangguran, itu terlalu pengecut. Aku hanya menyelamatkan kalian yang tinggal di bunker ini. Setelah itu, kalian memulainya kembali dari nol. Tentunya aku jadi pemimpinnya. Apa yang kau lakukan dengan virus itu? Bukankah penciptanya sudah sesuai rumus dasar menghilangkan 50% dari populasi? Aku cukup menambahkan dosisnya saja kan? Sampah! Setan! Kau tadi bilang apa? Kalian mau ikut dia atau ikut aku? Kau tak akan memimpikan, tak akan mengkaji efek virus itu. Kau akan kejar para tuan-tuan bayangan. Semua akan mati. Yang hanya selamat hanya orang-orang di sini. Tinggal menunggu 30 hari lagi manusia akan habis. Setelah itu kita bisa keluar menghirup kesegaran tanpa hiruk pikuk kerakusan. Dasar bodoh! Bodoh! Kau diam-diam menambahkan dosisnya. Kau tak pernah terpikir efeknya. Ada apa? Tenang. Tenang. Turunkan pistol itu. Tidak. Peluru di pisau ini akan membawamu ke neraka. Jangan! Kau kira cuma manusia akan bakalan hancur. Jangan. Diam! Memangnya apa lagi? Ketika kau menambahkan dosisnya, bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup akan terkena efeknya. Tidak. Tidak. Bukan itu yang aku inginkan. Tolol! Kau akan menyeret semua ini ke kiamat. Tenang. Tenang. Kita cari solusinya. Kalian semua para ahli. Jenius. Semua kejeniusan ini akan hancur karena ketololanmu. Keluarga kami di luar sana akan musnah. Walaupun pakai krim antivirus itu tak akan mempan. Tidak akan ada lagi yang tersisa di luar. Seharusnya aku tak menyetujui program ini. Pertanggungjawabanmu di neraka. Aku memang bodoh. Otakku tak mampu mengenali siasat ini. Keluargaku di luar sana telah tiada. Aku tak mampu menanggung beban ini. Aku harus menyusul mereka. Kimia! Aku mengingat secara urut, secara per lembar membicarakan soal masa lalu. Aku depresi, trauma, letusan cucuran darah seahli botani. Pantas saja sejak awal, aku
sudah curiga dengan elit global. Dengan membawa segudang makanan. Ternyata itu persiapannya. Tak usah kau hiraukan. Sekarang cepat Riti, cepat. Sampai kapan kesuburan tanah, tumbuhan bisa kembali normal? Kau tahu kan? Kita tak bisa kemana-mana. Bunker ini terletak di pulau di tengah laut. Sekalipun nuklir menghantam bumi, lambat laut bumi akan menjadi normal. Ya, kita harus bertahan sampai semua normal. Aku tak sabar makan makanan normal. Kita bisa menumbuhkan apapun nanti. Ketika semua sudah normal, kita bisa makan makanan organik. Tapi masalah kita masih ada. Spesies manusia. Ya, bagaimana mengatasi itu? Kau ini ahli, culun, polos, atau bagaimana? Maksudmu? Kita harus bersetubuh untuk menambah populasi. Tidak, tidak. Hal seperti itu kita lewati saja. Cari cara lain. Cara seperti apa lagi? Pasti ada. Bagaimana cloning manusia? Cloning hanya bisa bertahan beberapa tahun. Yang lain. Tanpa harus bersetubuh. Aku tak bisa. Itu dosa. Hari sekarang kamu masih memikirkan dosa. Luar biasa. Setan sedang dalam pengangguran. Setan sedang dalam bahaya. Kini, manusia yang digoda tinggal hanya dua. Kau dan aku saja. Tidak. Kita coba satukan dua sel kita di ruang lain. Tabung lain. Aku akan sedot sel sperma. Cara seperti apa itu? Aku akan menciptakan alat untuk menyuntikkan sel itu ke dalam tempat pembuahan dalam rahimmu. Bagaimana cara kerja alat itu? Sebentar. Aku akan kembali ke bilik itu untuk melakukan sel spermaku. Kenapa harus dibalik bilik itu? Kau malu melakukannya di sini. Kalau aku melakukannya di hadapanmu, jelas aku tak bisa berkonsentrasi. Tidak usah malu-malu. Hei, jangan kau pegang. Sudahlah, kamu ke sana dulu. Baiklah, aku akan tunggu di sini. Ngapain kau di situ? Tidak apa-apa. Nah, ini sel spermaku. Terus, bagaimana cara melakukannya? Kau cukup menyuntikkan alat itu ke dalam kelaminmu. Terlalu konyol.
Hei, ini sudah minggu ketiga setelah kau menembakkan alat itu. Apakah ada tanda-tanda adanya kehamilan di perutmu? Tidak usah terlalu banyak berharap dengan alat konyolmu itu. Aku sudah bilang dari awal, aku saja tidak yakin. Yang kau lakukan hanya buang-buang waktu saja. Sembarangan kalau bicara. Kau pikir menciptakan alat seperti ini mudah, ha? Sekarang sudah tidak ada jalan lain lagi selain mati perlahan di sini, di tengah keadaan yang semakin sekarat ini. Sebentar. Kita harus evaluasi alat ini dulu. Aku ronsen dulu ya. Rupanya sperma ini melaju sangat kencang, menembus sel telur. Aku akan memperbaikinya. Aku sudah tak mau lagi menerima apapun ajakan rencana konyolmu. Bersetubuh. Ya, itu salah satu jalan terakhirnya. Tapi aku butuh waktu agar terbiasa melakukan hal itu. Aku mengajakmu melakukan hal itu sudah jauh dari selain hari ini. Dan kau menolaknya. Akibatnya, sekarang hanya waktu yang terbuang sia-sia, tanpa ada hasil yang memuaskan. Aku terlalu gugup ketika kau mengajakku untuk melakukannya. Sekarang, aku sudah mulai yakin untuk melakukan hal itu. Hanyalah, aku sudah tidak mau lagi melakukan apapun itu alasannya. Biarkan saja aku mati perlahan di sini. Lagi pula, badanku sudah mulai sakit-sakitan akibat menunggu proses yang tidak berguna ini. Jangan dulu. Kita masih bisa memperbaikinya. Aku bilang, aku sudah tidak mau lagi. Tolong, percaya kali ini. Aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Tapi aku mau ada sesi pendekatan. Pendekatan seperti apa lagi yang kau mau? Selain terkurung berdua di lebangker ini. Kita awali saja dengan makan malam. Untuk mengatasi gugupmu itu urusan nanti. Nalurimu akan bekerja. Baiklah, aku akan mempersiapkan segalanya untuk malam ini. Terserahlah. Inilah yang disebut dunia serasa milik berdua. Berdua yang kebingungan. Entah gimana jalan ceritanya. Tak usah bingung. Kau cukup selalu bernapas saja. Sebenarnya namaku Lucia. Berdarah Itali, terlahir di Indonesia. Italian, pizza. Putri Mafia Italia. The Father, Bukan. Leonardo da Vinci. pelukis. Bukan, itulah ayahku. Oh, bapakku dari India. Merantau ke Indonesia tahun 1983. Menikah 1998 saat reformasi. Beristrikan anak pengusaha batubara. Amitabh Bachchan. Sahrukan. Itu namamu.
Samir. Oh, Samir kan? Bukan, tapi Samiri. Samiri. Aku kira dengan keilmuanku aku bisa keliling dunia. Nyatanya kita terperangkap. Apa kita Adam dan Hawa? Atau Kais dan Laila. Cinta terakhir tragis di padang pasir. Bukan di padang pasir. Tempat ini berada di sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut. Apa makanan favoritmu? Daging, karnivora. Itu eksploitasi hewan. Kau pegang. Sesuai keilmuanku, biologi. Kapan kita memulainya? Apa harus sekarang? Aku terlalu grogi. Sebentar. Minum saja dulu anggur ini. Nanti Penismu akan berdiri dari tidurnya. Dia sudah bangun. Ikut aku. Kenapa? Kau menunjukkan gejala hamil? Tidak. Sepertinya sel yang kau keluarkan di mulut kan bau amis sekali. Ya, aku tak perlu mengetahui hal itu. Yang pengen aku tahu, bagaimana? Apa kau sudah hamil? Kalau tidak, kita lakukan lagi. Sepertinya kau sangat kecanduan. Sangat candu. Aku ingin memberitahu. Ada kabar baik dan buruk. Kabar baik. Kabar baik. Tidak mau yang buruk. Kalau begitu yang buruk. Yakin sanggup kau mendengarnya? Sudahlah, yang baik saja. Baik. Oke.
Kabar baiknya adalah bumi akan pulih tidak lama lagi. Berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. 25 tahun kalau tidak meleset. Keburu keriput menunggu bumi. Lihat ini. Ini biji kacang polong yang kutanam di gudang. Dia tumbuh dan berkembang. Tapi harus menunggu 25 tahun. Bukan baik. Ini buruk. Jadi seburuk apalagi kabar buruknya? Setidaknya ada kemajuan. Kabar buruknya, yakni sel spermamu tidak bisa berenang di rahimku. Bagaimana bisa? Tentu bisa. Karena ini makan makanan kita tidak sehat. Terus kita akan berhenti seks. Aku sudah terlalu candu. Kita harus makan makanan sehat. Bukan hanya sel spermamu yang tidak bagus. Sel telurku juga tidak bulat sepenuhnya. Di mana kita menemukan? Di mana kita menemukannya? Kita harus makan makanan yang ada sambil menunggu tanaman yang kita tanam. Menanam sperma di ovariomu lanjut juga kan? Hanya itu pembuang stres. Aduh. Perutku. Aduh. Samir. Aku di sini. Sebentar. Cepat pakailah celanamu. Tapi celana aku cuma ini. Pakai saja. Kutubnya sudah mau pecah. Sepertinya iya. Perutku. Aduh. Akhirnya populasi akan bertambah 1 orang. Setelah sekian tahun, sekian purnama, sekian malam kita ngentot. Kau bisa hamil juga. Ini adalah hari yang paling membahagiakan. Aku serasa ingin bernyanyi. Aduh. Nanti bayinya tidak ingin keluar. Maaf. Aku terbawa suasana. Tuh kan. Ketubannya pecah. Mengalir di kakiku. Berbaring sini, tunggu. Berbaring sini. Berbaring di sini. Aduh. Aduh. Tarik nafas dalam-dalam. Aduh. Nafas dalam-dalam.
kita. Cukup sehat. Apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Aduh, sepertinya aku sudah tidak sanggup lagi mengandung anak selanjutnya. Dan umurku telah... Tidak! Lucia! Ternyata ini ada akhir dari segalanya. Tidak ada lagi cara untuk menambah populasi. Karena anak yang lahir ini adalah laki-laki. Lucia! Aku akan segera menyusulmu.